yang pesan buku ada tidak ada? Mas Udi ya pesan buku teh. Tolong kasih satu. Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bertolak ilmi, menempuh salah satu jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya, sebelum kajian dimulai, saya ingin menginformasikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya saudari kita, ya, murid kita yang pekan lalu tepatnya di hari Jumat, saya telah mengajak kepada ibu bapak sekalian untuk mendoakan beliau, dan kepada Allah, ternyata Allah lebih sayang kepada beliau. Telah dipanggil meninggal dunia, yaitu Mutia Kamilah Purbadi. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, ya, insyaallah ini nggak nyala. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, ya, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang wafat di tahun 505 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1111 Masehi. Sebelum langsung masuk ke pembahasan, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini khusus yang belum punya buku, ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama lengkap Al-Imam Al-Ghazali beserta nasab, laqab, ya, nasab, laqab, dan kunyahnya. Ada yang bisa nggak, Pak? Aican enggak? Ya, terus Muhammad bin Muhammad, kunyahnya Abu siapa? Abu Hamid, ya. Laqabnya dipanggil apa? Laqab, sebuah penghargaan. Abu Hamid kunyah. Nama asli Muhammad. Laqabnya Zainuddin. Terus apa lagi? Zainuddin Hujjatul Islam. Kemudian nasabnya di mana? Kembali ke tempat apa? Kemana? Tusi. Apalagi yang terkenal namanya? Ghazali, ya. Kembali ke Tusi, Ghazali, dan Tabarani. Boleh lah dapat. Tentang ini Hilman atau Ali, ya. Satu lagi ini teh, atau nanti lah ini buat pekan depannya biar waktunya cukup. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Insyaallah malam hari ini kita akan memasuki terkait sebab penulisan buku ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat di tahun 505 Hijriah.
Silakan yang punya buku dibuka halaman ke-25 ya. Adapun tentang kitab ini, Ibu Bapak, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika diminta oleh murid atau salah satu muridnya dimintai nasihatin. Imam Al-Ghazali dimintai nasihat, diminta fatwa, dimintain doa. Ya, akan tetapi ya murid ini tidak disebutkan namanya. Jadi tidak disebutkan, tidak ada riwayatnya terkait siapa murid yang dimaksud. Adapun ilmu yang dibahas dalam kitab ini yaitu ilmu suluk. Pernah dengar nggak Pak? Bu? Ilmu suluk, ilmu akhlak, ya. Yaitu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau disebut juga dengan ilmu tasawuf. Kalau ini pasti pun sudah dengar kan Pak? Bu? Pernah dengar kan ilmu tasawuf? Sufi, pernah dengar? Nah, ini kalimat yang dari sebagian thalabul ilmi itu menjadi kontroversi. Bagi siapa? Bagi yang tidak memahaminya dengan baik. Pada intinya bahwasanya ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang apabila dipraktekkan, diamalkan, dipahami dengan landasan yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan akidah yang benar, dengan fikih yang benar, maka boleh. Akan tetapi apabila dipahami dengan yang selain itu, dengan ilmu yang tidak benar, akidah yang tidak benar, fikih yang tidak benar, maka tidak boleh. Termasuk Imam Al-Ghazali nanti akan membantah orang-orang yang mengaku dirinya tasawuf, tapi ternyata tidak sejalan dengan ya asal daripada tasawuf itu tersendiri. Tasawuf ini ringkasnya tentang akhlak Pak Bu, tentang tazkiyatun nufus. Ya, masuklah ke generasi Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyematkan nama tentang akhlak itu, kitab akhlak itu dengan kalimat tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus ya. Kemudian adapun sebab penulisan buku ini Ibu Bapak bisa lihat di halaman ke-25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya ya di sini disebutkan dimulai dengan bismillah, ini sunnah penulisan kitab ya. Kemudian wal 'aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Akhir kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa Bu? Akhir dari kesudahan yang baik itu, akhir dari kesudahan yang baik itu adalah surga. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, akhir dari kehidupannya ya adalah surga. Bagi siapa Pak Bu? Bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya. Ketahuilah bahwa ada seseorang dari kalangan murid senior. Nah, jadi yang meminta nasihat kepada Imam Ghazali ini bukan murid biasa Pak Bu, tapi murid senior. Kalau di Arab memang kelas Yusuf, nah, gitu. Murid senior ceritanya, gitu ya. Jadi bukan murid yang baru-baru, tapi yang udah lama ngaji sama Imam Al-Ghazali, yang senantiasa berkhidmat kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Yang namanya berkhidmat, Pak Bu, pernah dengar Pak Bu kata-kata khidmat? Nah, yang namanya berkhidmat, insya Allah pasti dapat ilmu, ya. Tapi belum tentu orang berilmu dia berkhidmat. Bisa dipahami nggak Pak? Berkhidmat itu hubungannya lebih dalam daripada orang yang sekedar duduk di majelis ilmu belaka. Berkhidmat itu sampai ke dia melayani gurunya, bahkan ada yang membawakan sendalnya, yang menyiapkan parfumnya dan sebagainya. Ini khidmat, lebih dekat dengan guru ya. Kemudian murid ini senantiasa sibuk duduk menuntut ilmu, menyetorkan hafalan kepada Imam Al-Ghazali hingga beliau berhasil mengumpulkan berbagai macam ilmu dari kelembutan ilmu dan menyempurnakan berbagai keutamaan jiwa tentang ilmu penyucian jiwa. Kemudian pada suatu hari dia merenung, berpikir,
ada rasa gundah gulana, galau gitu ya, tentang kondisi dirinya. Kemudian beliau terlintas sesuatu dalam benaknya. Beliau mengatakan, aku telah mempelajari berbagai macam ilmu kepada Al-Imam Al-Ghazali, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu debat dan sebagainya. Karena Imam Ghazali itu salah satu ulama yang memiliki banyak cabang ilmu ya, memahami banyak cabang ilmu. Kemudian kata beliau, aku telah menghabiskan umurku untuk mempelajari dan mengumpulkannya. Sekarang sudah saatnya aku harus memfilter atau mengetahui ilmu mana yang akan bermanfaat dan menemaniku kelak di akhirat. Ilmu mana yang akan menemaniku di alam kubur. Ilmu mana yang akan menyelamatkanku ketika aku menghadapi sakaratul maut ya. Jadi belum mulai berpikir mana nih ilmu yang telah aku pelajari bersama Imam Ghazali selama itu, mana yang bermanfaat buat saya. Kemudian kata beliau juga, mana pula ilmu yang tidak bermanfaat sehingga harus aku minimalisir. Misalkan beliau lagi belajar nih beberapa ilmu, mana ilmu yang bermanfaat saya ambil, saya pelajari, saya perdalam. Mana ilmu yang tidak bermanfaat, yang kurang manfaatnya, maka saya kurangi. Seolah beliau mengatakan demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ini terkait dengan doa ya, meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus berdoa Pak Bu, agar kita bermajelis ilmu itu diberikan sama Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian pikiran dari murid ini, kegalauan murid ini itu berlanjut terus-menerus terngiang-ngiang dalam kepalanya sampai beliau menuliskan sebuah surat kepada gurunya, yaitu Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, untuk meminta fatwa, untuk meminta nasihat ya, untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di dalam benaknya ya, dan meminta doa kepada Imam Al-Ghazali. Sebagai murid ini sesuatu hal yang lumrah, meminta nasihat kepada guru, minta didoain dan sebagainya. Meskipun kata beliau muridnya nih, berbagai tulisan karya guru saya seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya telah mencakup jawaban atas beberapa permasalahanku ini. Kan kitab Ihya Ulumuddin itu sudah ada dan mungkin sudah beliau pelajari, sudah khatam. Kata beliau, kan tadi minta nasihat, tapi kata murid ini, kalau saya telah ada sih jawabannya di buku ini. Tapi lihat kata beliau, akan tetapi tujuanku adalah agar Imam Al-Ghazali menuliskan pada lembaran-lembaran kertas yang bisa selalu aku bawa sepanjang hidupku. Jadi pengen dibuatin yang ringkas Pak, buku saku. Akhirnya kayak gini bentukannya. Ini buku saku, bisa dimasukin ke saku gitu, dibawa kemana-mana dan mungkin bisa dihafal ya. Dan sehingga aku bisa mengamalkan isinya selama hidupku insya Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis risalah berikut sebagai jawaban kepada murid seniornya, yaitu murid yang tidak disebutkan namanya. Intinya, murid Al-Imam Al-Ghazali ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bertanya kepada Imam dan meminta nasihat, fatwa, serta doanya. Kemudian, walau sebenarnya murid ini sudah bisa menelaah sendiri, gitu ya, terkait permasalahan-permasalahan yang ada di benaknya tersebut. Ya. Kemudian, intinya juga agar beliau bisa membawa buku tersebut atau risalah ini kemana-mana menjadi bekal, karena bukunya buku kecil. Ya. Adapun faidah terkait sebab penulisan buku ini adalah bahwasannya ini merupakan yang pertama kekhawatiran dari murid Imam Al-Ghazali terkait ilmu yang tidak bermanfaat. Kita harus khawatir Pak Bu, selama kita ini menuntut ilmu ya, kita harus khawatir, ilmu yang saya dapatkan ini udah bermanfaat atau belum gitu ya, melahirkan amal atau tidak. Nah, kita harus
berdoa. Dan ini bentuk ketawaduan dari muridnya Imam Al-Ghazali ya. Sudah masyhur mungkin karena murid senior dan sudah menjadi ulama, tapi beliau tetap tawadu, minta nasihat kepada gurunya ya. Dan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai murid ya. Bahkan walaupun sudah menjadi ulama, menjadi ustadz ahli ilmu, menjadi guru, bahkan ilmunya walaupun melampaui gurunya, tetap yang namanya di hadapan guru harus tawadu, apalagi ilmunya masih di bawah guru tersebut. Bisa dipahami ya Pak Bu? Kemudian yang kedua, faedahnya adalah bahwasannya segala sesuatu itu, atau kita meminta kepada yang lebih tua, meminta kepada guru, harus dengan akhlak dan adab. Lihat, sebagaimana perkataan murid senior ini, beliau meminta kepada Imam Al-Ghazali dengan menulis risalah, dengan kalimat-kalimat yang penuh adab dan sopan santun ya. Kita bisa kiaskan kalau nge-WA ke guru gitu ya, maka kasihlah pesan-pesan yang baik, yang santun, ucapkan salam dan seterusnya. Kemudian faedah yang ketiga ya, bahwasannya adalah seorang murid ini mengakui tentang keilmuan sang guru. Jadi kita sebagai murid harus mengakui ibu-ibu bahwasanya guru saya ini berilmu gitu. Maka faedahnya adalah nanti kita harusnya ihtiram. Ihtiram itu memuliakan guru karena di dalamnya itu ada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kita sebagai guru pun harus tetap tawadhu dan menyayangi murid-murid kita. Kemudian barulah dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Silakan dibuka halaman ke-29. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai ananda. Ya. Ayyuhal walad, wahai ananda, ini bentuk talatuf Pak, bentuk kelembutan Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya, bentuk kasih sayang. Jadi manggilnya itu enggak manggil nama gitu, tapi wahai ananda. Ini bentuk talatuf ya. Dan ya, ketika Imam Al-Ghazali ya, memanggil muridnya ini dengan kalimat demikian, lihatlah siapa yang dipanggil oleh Imam Al-Ghazali. Ini murid senior Pak, murid senior yang mungkin sudah menjadi ulama. Tapi faedahnya adalah ayyuhal walad ini kalau diartikan wahai anak kecil gitu ya. Nah, apa faedahnya? Bahwasanya kita Pak Bu, walaupun kedudukan kita sudah tinggi misalnya, atau ilmu kita semakin bertambah, atau sudah memiliki posisi yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka tetap yang namanya murid itu di hadapan guru seperti anak kecil ya. Sama halnya seperti orang tua dan anak. Anak sudah punya jabatan apapun, tetap kamu teh anak kecil yang dulu diajarin jalan, yang dulu diajarin makan, yang dulu diajarin bicara. Nah, murid juga sama, tetap di hadapan guru mah, yang muridnya sebagai murid yang masih perlu dicokokin ilmu, disuapin ilmu, diberikan nasihat, diluruskan apabila salah arah. Nah, itulah tugas seorang guru. Nah, kemudian ibu-ibu bapak rahimakumullah, Imam Al-Ghazali melanjutkannya. I'lam ayyuhal waladul muhibbul aziz atalallahu baqa'aka fi ta'atihi. Semoga Allah memanjangkan umurmu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini merupakan doa yang disampaikan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Faedahnya adalah bahwasanya kita itu dianjurkan atau diajak agar kita itu mendoakan orang-orang beriman Pak. Kita tuh jangan pelit dalam hal berdoa, apalagi mendoakan guru-guru, apalagi mendoakan guru ke murid ya. Murid juga harus didoakan, apalagi mendoakan orang tua kita. Kenapa kita harus berdoa atau mendoakan orang lain?
karena doa-doa tersebut kembali kepada kita, ya. Jadi doa seorang mukmin itu ketika mendoakan seseorang maka malaikat ada di sampingnya dan mengaminkan, kemudian malaikat berkata dan untukmu juga yang semisal. Jadi kita didoakan juga gitu. Atau doa kita itu kembali lagi ke kita, ya. Cuman masalahnya kita ini sangat jarang berdoa. Itu enggak Pak? Jarang berdoa. Bahkan walau dengan kalimat jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ya. Masih jarang kita tuh, ya. Terima kasih boleh, atur nuhun boleh, ini merupakan ada kebiasaan kita. Tapi coba tambah sekali kalimat. Dengan kalimat ketika kita dikasih, oh atur nuhun, jazakumullah khairan. Ini kan maknanya doa. Ketika kita mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan, maka mudah-mudahan kebaikan itu pula kembali ke kita. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi engkau. Semoga keberkahan itu pula kembali ke kita. Atau boleh silakan dengan mendoakan pakai bahasa Indonesia pun boleh. Atur nuhun, cing sehat. Itu juga kan termasuk doa. Nah, tapi masalahnya kita ini jarang berdoa. Maka perbanyaklah doa. Apalagi doa untuk orang-orang beriman. Karena doa ini adalah silahul mu'min, senjatanya orang-orang beriman, ya. Kita itu punya senjata, Pak. Jangan lupa, kita itu punya senjata, dan senjatanya adalah doa, ya. Bahkan Imam Al-Ghazali ini guru kepada murid, ya, mendoakan. Apalagi kita harus banyak-banyak mendoakan, ya. Kemudian di balasan Imam Al-Ghazali di halaman pertama ini kepada muridnya, ya, beliau menasihatkan bukan serta-merta langsung mengatakan ittaqullah, bertakwalah pada Allah, lakukan ini dan itu, jangan lakukan ini dan itu. Enggak. Imam Al-Ghazali gak menasihati itu langsung kepada muridnya. Tapi Imam Al-Ghazali menyampaikan nasihat tentang hakikat nasihat itu sendiri, ya. Kita lihat, baca. Bahwasanya anna mansyurun nasihati yuktabu min ma'dini risalati alaihi salatu wassalam. Bahwasanya nasihatku yang telah tersebar bersumber dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebagian nasihat tersebut telah sampai kepadamu, maka apa hajatmu terhadap nasihatku? Ini bentuk tawadunya Imam Al-Ghazali. Maksudnya adalah nasihat yang pernah aku sampaikan itu bersumber dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau engkau pernah mendengarnya, pernah mempelajarinya, terus apa hajat engkau membutuhkan nasihatku? Itu udah ada sumber nasihat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manba'ur risalah, sumber daripada nasihat. Ya. Nah, kemudian adapun tentang nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi 5 bagian. Kita harus pahami, Pak, ini penting, ya. Manba'ur risalah, sumber nasihat dari Rasulullah SAW itu, atau nasihat Rasulullah SAW itu, cara penyampaiannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah dengan yang namanya at-targhib. At-targhib itu apa, Pak, Bu? Motivasi, ya. Sebuah motivasi. Kalau engkau melakukan ini dan itu, maka balasannya A, maka balasannya B, maka balasannya C. Ini namanya motivasi. Contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini bentuk motivasi. Atau misalnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan fakihkan dia dalam beragama. Ini motivasi, bukan? Motivasi agar kita rajin belajar supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
bentuk nasihat Rasulullah yang kedua yaitu adalah at-tarhib. At-tarhib. At-tarhib ini adalah ancaman, peringatan, ya. Bentuk nasihat Rasulullah SAW itu terkadang bentuknya itu ancaman dan peringatan. Supaya apa? Misalkan ancamannya dengan neraka, ancamannya dengan azab, ancamannya dengan siksa kubur. Supaya apa? Supaya kita menjauhi, ya, dari api neraka, dari siksa kubur, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi jalan-jalan yang mendekatkan kepada azab tersebut. Nah, ini bentuk nasihat Rasulullah yang kedua dalam bentuk ancaman atau peringatan. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata, ya, tentangku secara dusta, ya, maka siap-siaplah tempatnya itu di neraka. Barang siapa yang berkata atas namaku dengan dusta, maka siap-siaplah tempatnya di neraka, ya. Misalkan kata Rasulullah harusnya tuh begini dan begitu, padahal Rasulullah nggak bilang, siap-siaplah di neraka. Nah, ini bentuk ancaman dan peringatan supaya kita tidak melakukan hal demikian. Kemudian di antara bagian daripada nasihat Rasulullah yaitu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ini berarti edukasi. Ya, ketika ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, minta apa kira-kira? Minta dibolehin zina. Wahai Rasulullah, bolehkan saya berzina? Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada kurunyung pemuda, Bu, bolehin saya zina. Apa yang akan respon ibu bapak sekalian? Pasti marah. Nanahunan minta zina gitu. Sahabat pun waktu itu marah. Sahabat pun waktu itu marah, geram, pengen diusir dan sebagainya. Tapi akhlak Rasulullah SAW, beliau tenang, kemudian memanggil pemuda tersebut, pemuda sini, kemudian beliau menyampaikan edukasi kepada pemuda tersebut, ya. Pernah kita sampaikan di majelis ini, ya, tentang pemuda minta berzina. Kemudian kata Rasulullah, maukah apabila ibumu dizinahi oleh seseorang, saudarimu, kakakmu, dan sebagainya. Akhirnya pemuda ini pun berpikir, kemudian meninggalkan dari permintaan yang tadi dilontarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya adalah dengan bentuk qasas, cerita, kisah-kisah. Dan yang namanya kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan hanya sekedar kisah yang menjadi memorial belaka, yang diceritakan seperti dongeng, hikayat, enggak. Tapi kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW itu seperti kisah para Nabi yang terdahulu, tentang nasihat birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tentang nasihat agar menjauhi syirik, agar menegakkan sholat. Ini ibrohnya adalah agar kita bisa termotivasi untuk melakukan apa-apa yang dinasihatkan dari kisah-kisah tersebut. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu berupa hikmah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan akhlak beliau dan sebagainya. Nah, kemudian adapun pewaris nasihat Nabi SAW adalah umul ulama, mereka para ulama, para ustadz, ya, para guru, para alim, ya. Kemudian para thalibul ilmi, sampai kepada orang-orang awam. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau misalkan kita pengen mendapatkan nasihat Nabi SAW itu bukan hanya mencukupkan diri dengan membaca buku, jangan. Ya. Tapi harus dengan panduan seorang guru, karena kata para ulama, man kana syaikhuhu kitabuhu, barang siapa yang syekhnya, gurunya itu bukunya, hanya sekedar bukunya, maka akan banyak salahnya. Karena buku itu masih harus banyak yang dijelaskan. Jadi kalau belajar perlu tuntunan seorang guru. Ya. Kemudian di akhir kata Imam Ghazali, jika belum sampai kepadamu, maka katakan kepadaku apa yang telah kau dapatkan pada tahun-tahun yang lalu. Ya, ini merupakan sindiran dari Imam Al-Ghazali. Kalau kamu nggak dapat nasihat-nasihat tersebut, terus
waktu belajar kamu yang telah kamu habiskan tahun-tahun lalu itu untuk apa? Apa yang kamu dapatkan? Ini tentang hakikat belajar. Jangan sampai kita menuntut ilmu, Pak, Bu, walaupun seminggu sekali, misalkan di sini sejam, dari maghrib sampai isya. Ya. Jangan sampai hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akhirnya nggak ada yang bisa kita amalkan. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, itu terkait mukadimah ya. Dari sebab penulisan sampai kepada jawaban Imam Al-Ghazali. Kemudian kita masuk ke nasihat yang berikutnya. Ayyuhal walad. Nah, ini mulai serius Pak, mulai fokus ya. Kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai ananda, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu. Di antara nasihat atau hal-hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau. Apa sabda beliau? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Ya, ini bahaya sekali. Bahwasanya kata beliau, tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari seorang hamba adalah ketika hamba ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini sebuah penyakit, Pak, Bu. Penyakitnya adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa efeknya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari dia. Kebayang nggak? Ya, berpaling. Ya, kita saja, Pak, Bu, apabila ada orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, orang terdekat kita, ya. Kemudian, ya, orang ini melakukan hal-hal yang tidak disukai dari orang tersebut. Sampai-sampai ya orang ini meninggalkan kita, ya, tidak lagi suka, berpaling dari kita. Kita sedih nggak Pak? Sedih, ya. Kemudian kita merasa ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia. Kalau Allah berpaling dari kita, kita mau apa, Pak? Ya. Kita segala sesuatu butuh sama Allah nggak? Saya tanya ke ibu-ibu dan bapak, ada nggak waktu walaupun sedetik kita nggak butuh Allah? Pasti kita butuh sama Allah. Terus bagaimana kalau misalkan Allah berpaling dari kita? Ya. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan maksiat yang tidak bermanfaat, apalagi jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Bahwasanya marilah kita bersemangat untuk menjaga waktu-waktu kita, untuk menjaga hari-hari kita, kapanpun dan dimanapun, agar selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Bermanfaat untuk hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat bagi kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bermanfaat bagi kita saat kita menghadapi yang namanya alam kubur, ya. Maka kita sibukkan diri dengan hal sesuatu yang bermanfaat. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri atau tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya. Kemudian dalam riwayat lain bahwasanya wa inna ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Bahwasanya sesungguhnya seseorang yang apabila umurnya berlalu tapi nggak tambah ketaatannya, Pak. Umur kita nambah nih, setiap hari umur kita nambah nggak? Nambah secara bilangan, tapi berkurang secara hakikat, benar ya? Nah, umur kita bertambah, tapi kalau nggak ada atau nggak nambah ketaatan, maka kata Nabi SAW, la jadirun an tatula alaihi hasratuhu, maka cukuplah bagi dia untuk menyesal selamanya. Hari lewat,
nggak nambah ketaatan. Hari lewat, ya, terus disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, ya. Hari lewat gak ada zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Hari lewat gak ada baca Al-Qur'an. Hari lewat sholat-sholat kita masih bolong-bolong. Ya, apalagi sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib aja masih bolong. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kemudian tambahan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalimat berikutnya ini dari Ali bin Abi Thalib, ya. Bahwasanya kata beliau, "Wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar." Barang siapa yang usianya telah melampaui 40 tahun. Di sini ada yang udah 40 tahun? Nah, lebih. Nah, lihat kata Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang usianya telah melampaui 40 tahun dan kebaikannya tidak mengungguli daripada keburukannya. Artinya kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Falyatajahhaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah menuju neraka. Ini menyeramkan sekali, ya. Ini merupakan peringatan, merupakan ancaman, ya. Kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya siapa yang umurnya sudah 40 tahun tapi ternyata si amal solehnya lebih sedikit daripada, atau amal solehnya lebih sedikit daripada amal buruk, artinya amal buruknya lebih banyak, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya umur 40 tahun itu adalah umur matang, sudah matang, dan menuju kedewasaan yang sempurna, dan umur yang sudah mendekat kepada yang namanya kematian, ya. Kalau di umur segitu dia masih malas-malasan dalam beramal, masih malas-malasan dalam sholat, nggak ditambah dengan sholat sunnah, bahkan maksiatnya lebih banyak di umur segitu, masih baung gitu istilahnya, masih bangor, tobat-tobat gitu. Falyatajahhaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah menuju neraka. Walaupun sebetulnya ini bukan memastikan, bukan kalimat bahwasanya Ali memastikan orang yang amalnya lebih sedikit siap-siaplah ke neraka. Enggak, ini bukan kalimat memastikan, tapi ini namanya, tadi kalau di nasihat Rasulullah berarti namanya tarhib atau targib. At-tarhib, ancaman, supaya apa? Supaya kita berusaha di umur-umur segini nih, umur-umur kita ini yang masih muda-muda nih khususnya, agar berusaha untuk memaksimalkan amal soleh, untuk mempersiapkan bekal, ya, sehingga ketika kita memasuki di umur 40 tahun, amal soleh kita mendominasi daripada amal buruk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ya. Nah, itulah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang menukil dari sabda Nabi SAW dan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan kita, ibu-ibu, bapak rahimakumullah, ya, bahwasannya ini nasihat tentang pada intinya nasihat tentang menjaga waktu kita, ya. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia. Waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini nikmat, bukan Pak Bu? Nikmat, ya. Dan nikmat itu harus disyukuri. Gimana cara kita mensyukuri nikmat? Adalah dengan menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Tapi kita harus mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, dan harus ada nilai ibadahnya, ya. Tadi kan disebutkan siapa yang umurnya bertambah, ya, kemudian dia tidak mengetahui atau tidak bertambah daripada tujuan dia diciptakan. Maksudnya untuk apa? Untuk ibadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah. Jangan sampai hari-hari yang telah berlalu, ya, hari-hari yang telah lewat
nggak ada ibadah sedikit pun ya. Yang ada cuman tidur, tidur dan tidur. Yang ada cuma nongkrong, nongkrong dan nongkrong. Ya. Tapi isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Sekolah itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Niatkan untuk ibadah. Kerja, apalagi kerja untuk bapak yang mencari nafkah, itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Maka niatkan untuk ibadah. Ya. Hati-hati dengan perkara mubah, Pak, Bu. Yang namanya perkara mubah itu hukumnya gimana? Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi dia di tengah-tengah. Bisa ditarik ke haram, bisa ditarik ke berpahala. Contoh, ditarik ke haram gimana? Main bola. Main bola, ini hal yang mubah tidak, Pak? Hal yang mubah. Tapi kalau main bolanya dari jam 2:30 sampai maghrib, jadi haram nggak? Jadi haram, jadi maksiat kalau dia tidak berhenti untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian misalnya main game, ini hal yang mubah nggak, Pak? Hal yang mubah selama tidak ada unsur maksiat di game tersebut. Tapi kalau dia berlebihan sampai larut malam, kemudian bangun kesiangan, ini jadi maksiat nggak, Pak? Maksiat. Punten ini nggak nyempetan yang mudah-mudah, nggak ya. Tapi ini sebagai materi ya, materi harus disampaikan. Jadi jangan sampai hal-hal yang mubah itu digiring kepada hal-hal yang haram. Sebaliknya harusnya kita menjadikan hal-hal yang mubah itu digiring menjadi berpahala. Contoh, makan. Makan mubah nggak, Pak, Bu? Mubah. Tapi kalau kita niatkan ya, bahwasanya saya makan agar lambung saya ini terisi sehingga saya punya kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi ibadah. Tapi kalau berlebihan mah ya enggak juga gitu ya. Hati-hati makanya dijaga gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa seperti itu. Jadi kalau kita lanjut ke nasihat yang berikutnya kayaknya panjang. Jadi kita cukupkan sampai nasihat ini, bahwasannya inti daripada nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini, yang pertama adalah tentang hadis Nabi SAW, bahwasanya tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ketika apa, Pak, Bu? Ketika dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Dan kesimpulannya ciri atau tanda Allah berpaling kepada seorang hamba. Yang pertama adalah ketika seseorang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tanda yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang umurnya bertambah, namun ketaatannya tidak ikut bertambah. Mungkin standar atau menurun. Ini tidak baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin waktu umur kita untuk dilakukan atau untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, termasuk thalabul ilmi, termasuk menulis, termasuk mengasuh anak. Itu hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Mungkin itu ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah di pekan selanjutnya kita akan melanjutkan terkait nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang ketiga ya. Bismillah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.